Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan selamat pagi menjelang siang yang sangat cerah ini teman-teman. Selamat datang pada tekso kami tentang edukasi hukum tata negara, yang mana pada kesempatan kali ini kelompok kami dari kelompok 4 tentunya akan menjelaskan, akan mengedukasikan tentang rekonstruksi mekanisme pemakzulan presiden dan atau wakil presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Topik ini itu sangat penting karena berkaitan dengan hubungan antara presiden, DPR, MPR, dan juga Mahkamah Konstitusi tentunya itu yang MK dalam proses pemakzulan tersebut. Dan mari kita bahas dari narasumber-narasumber yang sudah ada pada pagi menjelang siang hari ini. Baik, untuk Kak Sabrina, pemateri pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga eksekutif, yang dimana lembaga eksekutif ini adalah lembaga yang menjalankan pemerintahan negara. Di Indonesia, kekuasaan eksekutif ini dipegang oleh presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan para menteri. Nah, tugas presiden antara lain menjalankan undang-undang, membuat kebijakan pemerintah, mengelola administrasi negara, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, karena presiden memiliki kewenangan yang besar, maka diperlukan pengawasan agar kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan. Nah, oleh karena itu, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dikenal prinsip check and balance. Mungkin sekian dari narasumber pertama. Wah, jadi teman-teman, di sini itu dapat dipahami bahwasanya presiden itu tidak dapat menjalankan kekuasaannya secara mutlak. Karena apa? Karena itu tetap diawasi oleh lembaga negara lainnya. Nah, selanjutnya, bagaimana sih peran lembaga legislatif dalam mekanisme pemakzulan sendiri? Untuk pemateri kedua pada Kak Salsa. Baiklah, selanjutnya yaitu lembaga legislatif. Lembaga legislatif itu terdiri atas DPR, DPD, dan MPR. Dalam proses pemakzulan, DPR itu memiliki peran yang sangat penting. Apabila DPR menilai presiden melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 7A UUD RI 1945, DPR itu dapat mengajukan usul pemberhentian presiden kepada Mahkamah Konstitusi. Namun DPR itu tidak dapat langsung memberhentikan presiden karena harus melalui proses hukum terlebih dahulu. Wah, berarti DPR itu fungsinya itu sebagai pihak yang mengajukan dugaan pelanggaran, tapi bukan pihak yang menentukan kesalahan presiden. Begitu teman-teman. Begitu kan, Mbak? Iya. Berarti lalu bagaimana untuk selanjutnya kita akan membahas yudikatif mungkin ya. Bagaimana sih peran Mahkamah Konstitusi dalam proses tersebut? Mungkin untuk kita tanya langsung pada pemateri ketiga, yaitu narasumbernya Kak Alvan, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Jadi seperti ini ya Mbak Nana. Ini sudah samanya kita talk show di Mata Najwa ini. Nana Mata Najwa. Jadi seperti ini ya Mata Nana. Seperti yang dikatakan di kan tadi sudah disinggung nih terkait pasal 7A kan, yang itu kan terkait bagaimana DPR itu mengajukan pemakzulan kepada Mahkamah Konstitusi. Jika kita melihat wewenang atau kewenangan dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri, Mbak Nana, itu dikatakan di sana dalam Undang-Undang Dasar pasal 24C ayat 1 itu memang ada 4 sebenarnya, hanya ada 4 kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu PHPU, penyelesaian hasil pemilihan umum, yaitu yang kedua sengketa antar lembaga negara, menyelesaikan itu. Yang ketiga, Bung Raffi, yaitu adalah pengujian undang-undang atas undang-undang dasar. Yang terakhir itu adalah pembubaran partai politik. Nah, lalu di mana letak kewenangan MK untuk kemudian memakzulkan presiden seperti halnya pasal 7A tadi? Itu ada pada ayat 2 itu. MK itu wajib merespon laporan dari DPR untuk terkait pemakzulan presiden. Jadi apabila ada dari lembaga DPR ini mengajukan permohonan kepada MK untuk kemudian memakzulkan presiden, maka MK itu wajib menerima itu dan wajib menganalisis apakah itu sudah masuk murni dalam kriteria dan bisa untuk kemudian dimakzulkan, atau kemudian presiden dan wakilnya dinyatakan bersalah atau melanggar hukum. Maka itu tergantung di MK nanti di sana. MK nanti menganalisis jika memungkinkan, jika memang melakukan ditemukannya adanya pelanggaran, maka DPR bisa menindaklanjuti.
Lalu bagaimana ketika MK menyatakan demikian terbalik dengan pendapat DPR? MK menyatakan oh enggak, presiden tidak bersalah. Seperti itu misalnya Mas Raffi, Mas Anta. Presiden tidak bersalah. Presiden seharusnya gini. Dalam ini pelaporannya ini tidak bersalah dan bertentangan dengan pendapat MK. Maka apakah kemudian pemakzulan itu dapat diberlangsungkan? Itu tidak. Seperti itu dalam sistem ketatanegaraan kita. Artinya memang dari DPR ada pengajuan dan di MK ada kewajiban untuk menindaklanjuti pelaporan tersebut. Wah, jadi MK itu berfungsi sebagai lembaga yang memastikan proses pemakzulan itu punya dasar hukum yang jelas, begitu Mas? Ya, karena kan kita ketahui MK itu posisinya the guardian of constitution. Seperti ini. Untuk narasumber ketiga ini sangat jelas sekali ya teman-teman. Untuk setelah itu, nah kita ini akan masuk kepada pemahaman yang mana pemahamannya itu tentang masalah dalam mekanisme pemakzulan. Nah, setelah memahami peran masing-masingnya lembaga, lalu di mana sih letak masalah dalam mekanisme pemakzulan tersebut? Mungkin itu akan saya berikan pada narasumber keempat untuk menjelaskan. Tempat dan waktu saya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Nana. Terkait hal itu seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Alvan pertama tadi ya. MK itu memiliki kewajiban untuk menyelesaikan permasalahan konstitusi yang ada di negara kita. Seperti contohnya itu tadi, seperti apa yang sudah dikatakan Mas Alvan. Ketika ada DPR mengajukan pemakzulan itu tadi, maka MK harus menerima. Nah, di dalam konteks tersebut MK akan menguji apakah yang diusulkan oleh DPR tersebut dapat diterima atau tidak dan dapat dieksekusi atau tidak. Nah, namun dalam beberapa kasus itu bisa dilihat ada dua permasalahan yang dimana ketika dilihat dari kacamata hukum, MK itu kan dapat menolak ataupun menerima. Nah, dalam beberapa masalah itu dapat dilihat itu ketika MK menolak, tapi eksekutorialnya itu tetap belum bisa dijalankan karena di sistem peradilan kita di masa lampau ya, bisa dilihat juga Track record ya. Ya, track recordnya kanu tertinggi itu ada di legislatif Mas Mbak. Karena itu ketika MK menolak pun itu masih tetap agak susah untuk melakukan eksekutorial. Jadi itu intinya itu gini, lembaga hukum kita itu masih ada di bawah permainan politik ya. Itu dari sudut pandang kita. Unsur kepentingan ya Mas ya. Ya. Ya mungkin itu sih. Wah, jadi itu masih ada keputusan hukum dan keputusan politik itu berjalan tidak searah, begitu Mas? Nah, iya betul. Wah, itu berarti sering menjadi perdebatan di dalam sistem pemakzulan Indonesia itu hal tersebut, begitu? Iya, betul. Untuk materi yang keempat ini saya rasa itu sangat bagus ya, membuat kita paham gitu. Nah, terus di sini tuh apakah masih ada contoh dalam sejarah yang menunjukkan kuatnya politik dalam pemberhentian presiden? Dan itu akan saya persilahkan kepada pemateri keempat. Kebetulan di Indonesia sendiri itu ada, bahkan pemakzulan presiden itu sudah 2 kali dilakukan kalau misalnya Iya, 2 kali itu. Yaitu pada presiden pertama Bung Raffi, Bapak Soekarno, dan juga presiden keempat Bapak siapa namanya lupa saya. Gus Abdur Rahman. Bapak Abdul Rahman dia atau Gus Dur. Nah, itu. Saya akan memberikan analisis secara eksplisit pada presiden keempat yaitu Gus Dur. Pada pemakzulannya itu dapat kita lihat lembaga legislatif melakukan pengajuan atas pelanggaran yang dilakukan oleh presiden pada Mahkamah Konstitusi. Namun dalam konteks tersebut itu setidaknya dalam pandangan saya, dalam pandangan kita belum tahu pelanggaran apa yang dilakukan oleh presiden keempat atau Bapak Gus Dur itu tadi. Betul. Namun hanya dalam waktu singkat pemakzulan itu terjadi. Maksudnya pelanggaran yang diajukan itu tadi langsung diterima. Ya. Sehingga pada waktu itu
presiden keempat itu langsung diturunkan secara apa? Tidak terhormat. Apa tidak terhormat ya bahasanya? Ya mungkin bahasanya bisa dibilang gitu. Dan langsung diganti oleh pengangkatan presiden selanjutnya. Wakil. Padahal kita masih belum benar-benar tahu kok Iya, case-nya itu pelanggaran apa yang dilakukan oleh lembaga eksekutif. Seberpengaruh itu kepentingan politik. Nah iya, mungkin cukup itu sih sejarah yang pernah terjadi di Indonesia. Wah, contoh sejarahnya ini mengingatkan pada tahun 2001 kejadiannya begitu. Lalu bagaimana sih solusi yang ditawarkan di sini? Mungkin itu akan saya serahkan pada narasumber yang selanjutnya, narasumber terakhir. Baik, bagi Kak Raffi, saya waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih Mbak Nana. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Alvan persoalan lembaga MK, terus sudah dijelaskan juga oleh Mas Amanta perihal sejarah pemakzulan presiden. Apa yang kemudian jadi solusi dalam persoalan pemakzulan ini? Yang pertama yaitu lembaga ini harus menata ulang perihal rekonstruksi dan aturan untuk pemakzulan presiden. Karena apa? Agar tujuannya itu lebih memperkuat hukum-hukum yang ada di Indonesia agar tidak mudah dimakzulkan gitu. Ya. Kenapa? Gagasan yang seringkali lahir adalah keputusan MK ini sering ditunggangi oleh kepentingan politik. Nah, maka dari itu dari kelompok kami salah satu solusinya yaitu adalah menata ulang kembali atau merekonstruksi hukum-hukum yang sudah diatur di Indonesia ini agar tidak terjadi lagi persoalan timpang tindih kepentingan politik di situ. Berarti lebih sepakat untuk menata ulang bagaimana prosedur pemakzulan ini. Ya, begitu kira-kira. Karena sistem check and balance yang dikatakan itu saling mengawasi itu hanya bualan belaka. Iya. Kira-kira secara garis besarnya begitu ya. Makanya kemudian hukum ini harus direkonstruksi lagi, harus ditata ulang agar kepentingan politik itu tidak mempengaruhi keputusan yang ada di MK, khususnya karena MK itu adalah lembaga yudikatif. Lembaga penegak hukum. Nah, lembaga penegak hukum. Dan sifatnya final and binding. Ya, mengikat. Oke. Berarti inti dari rekonstruksi tersebut adalah menciptakan keseimbangan antara prinsip demokrasi dengan prinsip negara hukum, begitu ya Mas? Ya, betul. Terima kasih. Dari pembahasan hari ini itu dapat disimpulkan teman-teman bahwasanya pemakzulan presiden itu merupakan mekanisme konstitusional yang bertujuan menjaga agar kekuasaan tetap berjalan sesuai hukumnya. Nah, namun mekanisme yang berlaku pada saat ini itu masih menimbulkan perdebatan karena adanya keterlibatan proses politik setelah putusan MK. Nah, oleh karena itu diperlukannya kajian lebih lanjut mengenai rekonstruksi mekanisme pemakzulan agar tetap tercipta kepastian hukum dan keadilan konstitusionalnya. Nah, saya ucapkan mungkin begitu saja ya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini yang telah menyampaikan penjelasan dengan sejelas-jelasnya. Dan mungkin hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga konten edukasi ini bermanfaat.